Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama lengkap saya Marsiano Rizky Anjali Sultan dengan NIM P323016. Asal prodi Teknik Elektromedis. Di sini saya akan menjelaskan proyek atau tugas mikrokontroler dengan judul rancang bangun alat sensor water level pada wadah suction pump dengan menggunakan Raspberry Pi. Langsung saja masuk ke latar belakang. Pompa hisap memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi industri dan domestik. Namun keandalannya sangat bergantung pada ketersediaan cairan yang cukup pada sisi hisap. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah dry running. Dry running adalah kondisi pompa beroperasi tanpa cairan yang memadai sehingga menyebabkan hilangnya fungsi pendinginan dan pelumasan yang berakibat pada kehausan cepat, kerusakan komponen pompa, meningkatnya biaya perawatan, serta terjadinya downtime operasional di lapangan. Pemantauan level cairan masih banyak dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap human error dan tidak mampu memberikan respons secara real time. Pengembangan teknologi Internet of Things atau IoT menawarkan solusi melalui sistem monitoring dan kontrol otomatis berbasis sensor. Salah satunya dengan memanfaatkan Raspberry Pi sebagai pusat pengelolaan data dan pengendalian pompa. Namun sistem yang secara khusus mengintegrasikan pemantauan level cairan dengan proteksi dry running otomatis masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini merancang sistem sensor water level berbasis Raspberry Pi belum Pi yang mampu memantau level cairan secara real time dan secara otomatis menghentikan operasi pompa ketika level cairan berada di bawah batas aman sehingga diharapkan dapat meningkatkan keandalan pompa serta menekan biaya operasional perawatan. Tujuan utama proyek rancang bangun alat sensor water level pada wadah suction pump berbasis Raspberry Pi adalah untuk menciptakan sistem pemantauan dan pengendalian pompa yang bekerja secara otomatis atau real time dan berkelanjutan guna mencegah terjadinya dry running yang dapat merusak pompa. Sistem ini memanfaatkan sensor water level untuk mendeteksi ketinggian cairan secara kontinu. Kemudian data diproses oleh Raspberry Pi sebagai pusat kendali untuk menentukan kondisi level cairan dan mengambil keputusan secara otomatis, termaksud memutus daya pompa melalui relay saat level berada di bawah batas aman. Dengan penerapan otomatis ini, proyek bertujuan untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional sistem pompa, mengurangi ketergantungan pada pemantauan manual, serta membuka peluang pengembangan lebih lanjut seperti integrasi IoT, monitoring jarak jauh, dan pencatatan data. Blok diagram. Ya, baik, saya akan menjelaskan alur kerja blok diagram. Blok diagram sistem tersebut menunjukkan alur kerja pengendalian motor berdasarkan level ketinggian air, di mana sumber tegangan diambil dari 220 volt AC, 220 AC, jaringan listrik yang kemudian masuk ke power supply untuk diturunkan dan distabilkan menjadi tegangan DC yang sesuai dengan kebutuhan rangkaian. Tegangan keluaran dari power supply digunakan untuk memantau Raspberry Pi sebagai pusat kendali sistem. Sensor water level di sini berfungsi mendeteksi ketinggian air dan mengirimkan sinyal untuk dimasukkan ke Raspberry Pi dan diproses sesuai dengan logika program yang telah dibuat. Berdasarkan hasil pengelolaan data dari sensor tersebut, Raspberry Pi akan mengendalikan relay sebagai saklar elektronik sehingga relay dapat menghubungkan atau memutuskan arus listrik ke motor. Dengan mekanisme ini, motor dapat menyala atau mati secara otomatis sesuai dengan kondisi level air yang terdeteksi. Masuk ke flowchart. Flowchart tersebut menggambarkan alur kerja sistem kontrol pompa air berbasis sensor water level yang dimulai dari proses start, lalu dilanjutkan dan inisialisasi sensor water level.
Setelah itu, sistem melakukan pengecekan apakah air habis atau level air rendah. Jika kondisi ini ya, maka pompa dimatikan untuk mencegah kerusakan. Kemudian sistem tetap melakukan pembacaan sensor water level setiap 1 detik. Jika kondisi tersebut tidak atau air masih cukup, maka sistem membaca sensor water level setiap 1 detik dan pompa dinyalakan untuk memompa air. Proses pembacaan sensor berlangsung terus terus secara berulang atau looping setiap 1 detik, baik saat pompa menyala maupun mati, sehingga sistem dapat terus memantau ketinggian air dan menyesuaikan status pompa secara otomatis. Rangkaian keseluruhan. Ya, di sini saya menggunakan Raspberry Pi sebagai pusat pengendali, ada sensor ultrasonik dan juga relay serta resistor dan LED. Alur kerja rangkaian ini dimulai dari sumber tegangan listrik 220 volt AC yang kemudian diturunkan dan distabilkan oleh power supply menjadi tegangan DC yang sesuai untuk mencatu Raspberry Pi. Dan seluruh komponen Raspberry Pi berperan sebagai pusat kendali sistem sensor ultrasonik HCSR04 yang berfungsi sebagai pendeteksi ketinggian air atau water level dengan cara mengirimkan gelombang ultrasonik dan menerima pemantulannya kembali. Data jarak hasil pembacaan sensor ini dikirim ke Raspberry Pi melalui pin input yaitu kabel biru ke pin GPI 028, GPIO 28 sebagai pin trigger dan kabel pink ke GPIO 27 sebagai pin echo. Selanjutnya data tersebut diproses oleh Raspberry Pi berdasarkan logika program yang telah dibuat untuk menentukan kondisi level air. Jika level air berada pada kondisi tertentu, misalnya rendah atau kritis, Raspberry, Raspberry Pi akan mengirimkan sinyal keluaran melalui kabel kuning ke GPIO 26 yang terhubung ke modul relay. Relay ini berfungsi sebagai saklar elektronik yang menghubungkan atau memutuskan arus listrik ke beban. Dalam gambar ini ditunjukkan dengan LED sebagai indikator. Dan di dalam sistem sebenarnya dapat berupa motor pompa. Dengan mekanisme ini, motor atau indikator dapat menyala dan mati secara otomatis sesuai ketinggian air yang terdeteksi oleh sensor. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, dengan adanya perencanaan pengujian ini, proses evaluasi kinerja alat dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pengujian yang dirancang tidak hanya memastikan fungsi dasar sistem berjalan dengan baik, tetapi juga membuktikan bahwa alat mampu memberikan proteksi dry running secara otomatis. Perencanaan ini menjadi dasar penting sebelum sistem direalisasikan pada perangkat keras. Sebelum, maaf, pada perangkat keras sebenarnya dan digunakan dalam aplikasi nyata. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.